kita dimampukan hadir dalam majelis ilmu. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tarbiyah dan dakwah dalam kehidupan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Salam dan salam terus tercurahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga beliau, para sahabat tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hukum berdakwah di dunia. Hukum berdakwah. Dr. Said Muhammad Nuh dalam kitab beliau Dakwah dan Tarbiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Dr. Said Muhammad Nuh menerangkan hukum dakwah dan tarbiyah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memperhatikan dakwah. Orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib memperhatikan dakwah. Dakwah ilallah, bukan dakwah ke golongan, dakwah ilallah, bukan dakwah ke hizb partai, tapi dakwahnya murni menyeru manusia supaya menyembah kepada Allah. Dan pendidikan berdasarkan Islam. Dalam memahami agama ini pasti akan menyadari sepenuhnya bahwa tidak mungkin benar beragama atau berislam ini tanpa adanya dakwah dan tarbiyah. Jadi keduanya adalah kewajiban. Dakwah dan tarbiyah ini keduanya adalah kewajiban. Karena perintah-perintah yang datang dalam hal ini secara langsung atau tidak langsung, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, di antara perintah-perintah yang langsung adalah catat ini, perintah dakwah. Misalnya untuk kultum, kewajiban berdakwah. Surat Ali Imran ayat 104. Coba ditulis. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat Al-Imran ayat 104. Tadi kan awal-awal habis sampaikan hukum berdakwah. Jadi dakwah ini diperintahkan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar wa tu'minuna billah. Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok atau segolongan umat yang menyeru. Jadi di antara manusia yang ada ini diwajibkan berdakwah, menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan atau yang ma'ruf dan mencegah dari keburukan. Karena maksiat-maksiat yang ada di sekitar kita, itu kita diperintahkan untuk mencegah supaya tidak terjadi. Dan selain itu diperintahkan untuk berdakwah, menyeru. Bagaimana anak-anak kalau tidak sekolah Nabi? Libur satu malam saja bisa begadang main HP sampai jam 2 malam.
Bagaimana kalau tidak sekolah? Siang, sore, awalnya sih main biasa, lama-lama bisa main jauh, main semakin jauh, berteman dengan orang yang tidak karu-karuan, bisa mencuri, ya. Bisa minum minuman keras, ya. Karena hari-harinya tidak diisi dengan belajar, hanya main. Kalau anak-anak tumbuh besar begitu, wah, semakin apa? Semakin rusak, ya, generasi penerus. 20 tahun lagi itu pasca harus, bukan harus ya, mau tidak mau ya, menjadi pemimpin. Kang, umurmu sudah berapa sekarang? 14, 15, masa 13 lah. 20 tahun lagi udah 33, udah bisa menjadi ketua masjid, ya, atau kepala sekolah kalau mau di pesantren. Ya, artinya apa? Dunia dipergilirkan. Kalau tidak dipersiapkan, nanti tidak tahu, ya, kedepannya bagaimana. Itu dalil yang pertama. Jadi Allah nyuruh apa? Hendaklah atau hendaknya ada di antara kita yang berdakwah, menyeru kepada kebaikan. Coba harus dibaca, Ruk. Tulisannya apa? Makan itu yang cepatlah, dikasih malah ngurusin makan aja. Udah cepet. Makan madu gitu yang lamanya kayak. Udah, tulisannya mana? Ini kalau dikasih hati sukanya melunjak sih. Udah dia no. Diberesin makanya gitu. Tulisannya mana? Juga mana tulisannya? Kok malah dibawa sama Syahid? Punya sendiri-sendiri. Apa tadi? Surat Al-Imran ayat 104. Hendaklah ada di antara kita segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Itu yang nyuruh siapa? Allah. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104. Kamu mau jadi orang benar enggak? Ya, kalau orang benar, ada orang ngomong diperhatiin enggak? Itu orang biasa atau guru. Apalagi ini yang ngomong siapa? Allah berfirman gitu. Ya. Nggak main-main gitu isinya, ya, harus dilaksanakan. Kemudian Nabi, ya, Nabi memerintahkan ini. Liyablughas syahidul ghaib fa inna syahida asa ayyablugha man huwa au'a lahu minhu. Supaya yang hadir, ya, ini ketika diundang Nabi, sahabat Nabi, supaya yang hadir itu nyampaikan kepada yang gaib, yang tidak hadir. Karena orang yang hadir barangkali akan menyampaikan kepada orang yang lebih paham daripada dirinya. Balighu ani walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Semuanya itu dalil. Tadi kita awali dengan hukum. Jadi hukum berdakwah ini wajib. Ya, wajib tentu bagi orang yang paham, memiliki ilmu. Ya. Bagaimana Abi Wasi kemarin diperintahkan apa? Kalau dibedah, isi kepalanya itu ternyata melanjutkan daripada pikiran Nabi. Ya enggak? Kalau bisa begitu, sebagai alumni Al-Muhsin dan apa pondoknya yang Telkomsel, pondok dakwah, ya, Quran, tidak ada lain tugasan asantri atau alumni, ya, melanjutkan. Dirayu-rayu ya santri, ya, supaya mau berdakwah. Diformat pikirannya supaya mau ngurusi umat. Ngurusi umat itu ya pagi siang sore bagaimana Islam terus disiarkan, karena di sini negara aman, yang dipikirkan adalah dakwah.
Suatu saat kalau Abi Solihin tahu negara kita akan diperangi oleh orang kafir, saat itu Abi Solihin bisa menjadi panglima perang, ya kan? Berjihad melawan orang-orang kafir. Kita cuma nunggu giliran aja kok kalau kita paham. Lihatlah negara-negara Timur Tengah bergantian saja diperangi oleh orang-orang kafir. Nah, kita di Asia ini damai, walaupun di belahan bumi Indonesia ini tetap ada saja penjajahan, ya, jihad itu tetap ada. Tapi di Sukarame ini aman. Daerah yang aman maka programnya adalah dakwah. Dakwah. Dimanai dakwah bisa arti masyarakat luas, ya, pendidikan di masyarakat. Kalau dimaknai tarbiyah adalah sekolah-sekolah. Sekolah mulai dari apa? PAUD sampai kampus. Jadi tarbiyah dipakai di dunia sekolah formal. Tapi secara hakikat keduanya adalah apa? Menyampaikan apa? Dakwah sesungguhnya. Hanya ini sekolah, hanya yang satunya di masyarakat. Santri apa tugasnya? Nanti kalau setelah lulus harus mau nguripi Nasruddin. Nasruddin itu artinya menolong agama. Nguripi agama. Santri yang pinter malah kadang-kadang cuman apa? Menuntut negara, minta jabatan, ya. Karena dia juara misalnya, karena dia cerdas, dia minta jabatan di Departemen Agama. Tapi santri yang biasa-biasa saja, dia bisa pulang kampung, dia bisa di kampungnya ngurusi masjid, apa? Ngurusi TPA, ngurusi kayak jadi Pak Kaum gitu, ngurusi masyarakat yang jahil dari ilmu agama, dia tampil, dia ngurusi jenazah, ngurusi apa ini, hal-hal yang berhubungan agama, pengamalan agama di masyarakat. Sehingga barokah, orang pintar ya barokah, orang bodoh ya barokah, karena semuanya Allah ciptakan sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaan Allah. Santri ini ya biwasi, jangan antum pusing. Memang tugas saya memastikan mereka kerja belajar sungguh-sungguh, bahkan keras gitu ya. Tapi nanti kalau sudah lulus kelas 6 Rizki atau Lian, tentu kita kembalikan kepada Allah gitu. Atau kenaikan kelas lah ya, kenaikan kelas. Sudah naik kelas 5 Rizki, ya begitu, sudah diketok palu takdir dia, ilmu kemampuannya seperti itu misalnya. Tentu sebagai yayasan tidak ada masalah. Yang masalah itu dalam proses. Kalau ada tidak tertib, pembagian waktu. Karena muaranya itu waktu, detik demi detik, bukan hanya menit. Detik ini dia apa yang dikerjakan. Harapan ada hasil dan mutu, tentu harapan itu diwujudkan dengan kepastian menit, detik demi detik belajar santri itu efektif. Efektif itu apa? Tujuannya tercapai. Kalau anak kelas 3 1 bulan diminta latihan menulis, kemudian setelah 1 bulan bisa menulis, berarti efektif. Bulan yang kedua efisien. Mereka itu sekali di sini itu kaitannya biaya ya. Saya tidak ingin mereka di sini banyak main, kecuali sekedar untuk membagi kesibukan mereka supaya nggak jenuh ya, supaya semangat lagi. Secara biaya, Abi Solihin mungkin ada kadang malu, sedih gitu kalau tidak dapat infak. Ya. Itu kemudian uangnya supaya efisien untuk membiayai mereka ini agar kemudian hasilnya tercapai. Dari sisi waktu juga enggak mubazir. Makanya cerewet itu di grup, menit demi menit harus habis ini apa? Kalau dia tidak sesuai dengan ketentuan, maka bisa dipastikan di akhir kenaikan kelas hasilnya tidak ada. Sementara apa? Tidak akan mungkin bisa waktu berputar kembali. Itu kita udah pasti rugi. Belum lagi dia semakin besar, semakin susah
diisi ilmu. Kalau kecil semakin mudah, masih kosong Nabi Solehin. Nabi Solehin semakin tua, semakin payah suruh belajar. Ya, semakin bawaannya pengen beli rumah aja nggak betah di sini. Ya, suruh imamin zikir, suruh waduh doa ke bolak-balik. Kayaknya dengerin orang enak, giliran mimpin sendiri belibet juga lidahnya. Itulah masalahnya kalau sudah tua. Ya. Tapi meskipun tua, kalau dibandingkan Nabi sendiri dapat wahyu umur berapa? 40 tahun. Berarti Nabi Solehin masih kemudaan ya. Nabi saja dapat wahyu umur 40 tahun. Tapi secara psikologi itu tetap terjadi ya Nabi Solehin. Semakin tua semakin susah masuknya ilmu. Apalagi kalau hatinya udah isinya dunia, duit. Ibarat wadah kan mau diisi ilmu. Ini wadah ini sudah ada airnya. Umpamanya air ini isinya dunia, tinggal sedikit yang kosong, kamu isi ilmu, ya paling masuk sedikit. Kalau ini kosong total, diisi ilmu, mau ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu dakwah, masuk semua. Tempatnya ada, ruangannya ada. Tapi kalau sudah penuh dengan urusan dunia, aduh susah. Ilmu susah ya, susah masuk. Jadi kalau Aab ditanya dakwah kewajiban siapa? Kewajiban hukum dakwah hukumnya wajib. Kewajiban siapa? Kita semua umat Islam. Karena Nabi sudah tidak ada lagi. Dakwah harus terus berlangsung, terus berjalan, tidak boleh berhenti. Karena itu sekalian, perintah dakwah secara mutlak menunjukkan makna yang wajib tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, itu menunjukkan hukumnya wajib dan harus dijalani. Enggak ada alasan, ya. Nabi Solehin apalagi kalau dibayangkan kalau berhenti berdakwah ini, manusia yang lahir itu apa yang terjadi? Bodoh semua. Bayangkan enggak ada sekolahan, enggak ada pondok. Karena orang enggak ada yang berdakwah. Bagaimana itu bayi-bayi yang baru lahir itu kemudian dia balita, dewasa akan tumbuh menjadi manusia yang bisa jadi berperilaku hewani, ya. Karena tidak ada bimbingan dari Al-Qur'an, tidak ada bimbingan dari agama. Nah, dakwah enggak ada. Bisa kita bayangkan ngerinya kayak apa. Kehidupan menjadi rimba raya, ya. Kemudian ada juga surat An-Nahl itu ya. Surat An-Nahl ayat 102. Coba dilihat di Quran ini. Surat An-Nahl ayat 125. Coba surat An-Nahl ayat 125. Ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat apa? An-Nahl ayat 125. Nah, ditulis coba. Ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan apa? Jalan Tuhanmu, jalan Rabbmu dengan apa? Hikmah. Hikmah bermakna bil ilmi, dengan ilmu. Nah, ini perintah berdakwah. Berdakwah itu ngajak orang supaya beribadah kepada Allah. Perlu ilmu, pasti bagaimana dia bisa mengajak orang kalau dia tidak punya ilmu. Ya. Temu ya. Ya, ud'u rabbika
Nah, ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Siapa yang disuruh di situ khitabnya? Siapa yang suruh menyeru manusia? Siapa yang disuruh oleh Allah untuk mengajak manusia? Semua orang yang beriman setelah Rasulullah, tentu orang-orang beriman, ya. Sampailah pada kita yang hidup di akhir zaman ini, kita mengaku sebagai orang yang beriman. Maka itu juga menjadi turun kepada kita. Artinya kita juga bertugas sama untuk menyeru kepada manusia. Menyeru manusia. Ngajak, dakwah itu mengajak, ya. Menyeru. Jadi kita panggilan dalam ayat-ayat tertuju kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka khitab kepada beliau juga adalah menjadi khitab kepada kita umatnya. Maka kewajiban yang diperintahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal pindah kepada kita umatnya. Yang menunjukkan bahwa kitab ini termasuk kekhususan. Artinya apa? Ya kita harus melanjutkan karena tidak ada pembatasan qarinah hanya untuk Nabi. Maka ayat ini berlaku setelah Nabi semua umat, ya, kaum muslimin, ya, orang-orang mukmin sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam sejak masa Abu Bakar sampai masa sekarang ini, ya. Ini mendapatkan perintah untuk berdakwah. Tidak ada pembatasan atau kekhususan, maka secara umum berlaku tugas dakwah itu kepada kita juga, kepada santri semuanya. Ya. Terang, ya, terang benderang surat An-Nahl, dalil perintah untuk berdakwah. Ya, karena Nabi sudah tidak ada, dakwah itu kemudian dipikul oleh umatnya, yaitu kita semua. Laki perempuan, tua muda punya kewajiban yang sama untuk berdakwah. Selesai nulisnya? Oh, belum. Baik, sambil nulis, sambil mendengarkan. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita harus berdakwah? Sebab risalah beliau sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penutup para nabi dan rasul berlaku di seluruh dunia, seluruh penjuru bumi, sampai terjadinya hari kiamat. Jadi syariat-syariat Nabi terdahulu ada yang berlaku hanya untuk kaum Nabi itu saja.
Tetapi syariat risalah Nabi Muhammad SAW ini berlaku untuk seluruh dunia sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Quran, nama lain dari Al-Quran itu adalah Al-Furqan, kepada hambanya, tentu Nabi Muhammad. Agar apa? Agar dia menjadi pemberi ancaman, nazir, peringatan keras, lil alamin, kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus, ya Allah mengutus Nabi Muhammad kecuali Nabi Muhammad itu sebagai apa? Rahmat bagi semesta alam. Jadi mengapa kita berdakwah? Yang kedua jawabannya itu, Nabi sebagai penutup, ajaran Nabi Muhammad terus harus disampaikan sampai kiamat. Dan status Nabi itu juga sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira. Dalam ayat yang lain, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat. Jadi apa? Manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi ancaman. Nabi itu keadaannya dua itu, dia memberikan kabar gembira surga, isinya wahyu itu, juga Nabi ngancem, memberi peringatan. Jadi kalau jadi guru ya, santri, anda ini siapa? Lihat, jadi guru itu ya dua itu, mengikuti Nabi. Dia juga harus memberi peringatan dan harus memberikan kabar gembira. Karena bagaimanapun ngajar juga sama dengan dakwah. Jadi Abi juga kadang-kadang bagiin madu biar agak manis ya, nggak ngamuk terus ya Kia. Di sini kemarin Abi pukul ininya ya, pipinya ya, ngomong ya pagi-pagi itu nggak ingat lagi. Yang mukul aja ingat, yang dipukul nggak ingat. Jadi kalau udah diperintahkan, waktunya apa? Waktunya mengerjakan perintah guru dikerjakan. Dilihat tidak ada tulisannya, ngobrolnya kedengeran kemana-mana, mengganggu orang lain. Harus diberi apa? Diomongin aja gak kerasa. Orang di apa namanya, misalnya tapuk mulutnya biar berhenti ngomongnya dan nulis gitu. Gimana? Payah nggak ngomong nulis payah nggak? Payah kan? Kan otaknya berbagi. Ini mau nulis apa ya? Tapi ngomong ya susah lah. Tapi kalau dia diam mulutnya, otaknya memerintahkan tangannya nulis, matanya melihat huruf yang akan ditulis. Tapi kalau ngomong aja payah, dia sibuk mikirkan omongannya. Kadang-kadang juga ya harus diancam, basiro, wa nadhiro, dua-duanya biwasi. Kadang-kadang kalau sudah habis marah, siapa yang dimarah itu setelahnya udah ya biwasi, tidak boleh apa? Dendam kusumat berlarut-larut. Kalau bisa ya secepatnya itu namanya udah dimaafin santrinya, kemudian apa? Baik-baik saja seperti tidak ada apa-apa. Ya. Nanti biasanya kalau udah punya anak itu gitu, anak itu dipukul serius juga, besoknya atau gak lama ngelendot itu, apa nyandar juga, kayak nggak ada apa-apa. Nah, guru juga kalaupun memukul mendidik ya supaya dia berubah dalam hati kita.
mengharapkan dia berubah, tidak supaya dia tersakiti lalu pergi menjauh dari kita, enggak, supaya dia berubah dan supaya terpatri ya, bahwa kalau melanggar aturan itu diberi sanksi rasanya tidak enak. Diharapkan dengan begitu dia akan berubah, bukan pukulan yang menyiksa ya. Ya, pasal, perhatikan. Jadi Nabi kita ya sudah tidak ada, dakwah harus kita lanjutkan ya. Nabi bersabda, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Akan tetapi dia adalah Rasulullah dan khataman nabiyyin. Ini menandakan begini, karena ditegaskan kembali bahwa nggak ada nabi lagi. Misalnya kita umpamanya umat Nabi Isa, setelah Nabi Isa Nabi Muhammad, berarti masih ada nabi lagi gitu. Jadi apa? Nunggu aja gitu. Kita nggak gupek apa istilahnya, harus melanjutkan nabi karena masih ada lagi nabi. Nah ini ditegaskan di sini nabi tak ada lagi. Memang mau nunggu siapa kalau enggak kita sendiri yang berdakwah sampai kapan? Sampai kiamat gitu. Jadi sampai kiamat batasnya kita terus berdakwah. Paham ya? Nabi kita nabi terakhir. Karena nabi terakhir gimana? Nabi saja umurnya cuman berapa? 62 atau 63 kalau pakai hitungan Masehi yang benar 62 ya. Dia akan jadi nabi umur 40 tahun, berdakwah di Mekah selama 13 tahun, semuanya ayat-ayat tentang tauhid. Kemudian sisanya 10 tahun apa? Di Madinah dan balik lagi ke Mekah ya, setelah Fatu Mekah itu. Artinya total dakwah Nabi berapa lama kalian? 23 tahun. Umur Nabi sudah habis. 23 tahun itu Nabi sudah mampu atau telah berhasil merubah dunia dari zaman kegelapan ya, minaz zulumati ila nur, dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, dalam arti berdasarkan ilmu, berdasarkan wahyu, hidup manusia menjadi teratur ya. Peradaban manusia menjadi memanusiakan manusia, tidak hewani ya. Dimana gambaran zaman jahiliyah itu bayi dikubur hidup berkobilah-kobilah, berkelompok-kelompok, akhirnya perang, siapa yang menang rimba ya, kayak kehidupan di hutan ya. Bagaimana hak-hak itu tidak, keadilan itu tidak ada ya. Yang ada penindasan bagi yang lemah ya. Nah Islam datang, coba bayangkan dari sisi status saja, betapa sedihnya orang miskin kalau tidak ada agama Islam. Sudah dia miskin nggak dianggap orang, dihina-hina pula. Tapi Islam tidak, Islam memuliakan, karena yang mulia di dalam Islam adalah yang paling bertakwa. Maka orang miskin pun kalau dia bertakwa, kedudukannya di hadapan Allah lebih tinggi daripada orang kaya yang belum tentu dia bertakwa. Itu Islam datang merubah itu. Wanita kemudian dimuliakan ya, tidak dikubur ya kan. Kalau lahir perempuan, ini orang sekarang juga masih banyak tuh, kalau anak perempuan nggak seneng ya, nggak senengnya anak laki-laki misalnya berantem terus ya. Ada suku tertentu nggak bangga kalau nggak punya anak laki-laki, bahkan membagi warisnya tidak benar, anak laki-lakinya lebih banyak ya. Kalau nggak ada anak laki-laki, kalau ada anak laki-lakinya menguasai hartanya. Nah, perempuannya diem aja. Itu tidak boleh ya, karena ada syariat waris harus diterapkan. Selama itu kemudian Nabi meninggal ya, 23 tahun berdakwah, 63 tahun meninggal wafat. Sampai sekarang udah berapa tahun Nabi wasi ya? Sekarang tahun berapa ini? 1400 berapa ini? 42 apa 41?
14 abad yang lalu, kemudian Islam ini sampai kapan umurnya? Kiamat. Kiamat itu kapan Nabi Solihin? Pasti kiamat datang kapan, tidak ada yang tahu. Hanya disebutkan hari Jumat. Dari sisi apa? Hari ya. Kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat ya. Katakanlah ya, sekarang ini sudah abad 15 jalan. Umpama nih, kiamat itu abad berapa ditambah 500 tahun lagi umpama. Lah yang berdakwah dari sekarang sampai 500 tahun lagi sampai abad 20 tahun apa? Tahun 2000, kan sekarang 1442 umpamanya, sampai 2000 itu siapa kalau tidak terus mengkader dai-daiyah yang akan melanjutkan dakwah. Siapa? Karena tadi di awal sudah jelas, sebab nabi kita nabi terakhir. Gak ada lagi yang ditunggu. Kalau kita umatnya Nabi Isa nunggu, oh nanti ada nabi lagi lah. Kita tidak ada. Dan kita akan menjadi penutup zaman di akhir zaman kiamat. Nabi Muhammad umat terakhir. Sehingga apa? Tadi umpama, ini cuman permisalan, kiamat itu 500 tahun lagi, yang berdakwah dari sekarang sampai 500 tahun lagi itu siapa? Kalau enggak Asa, kalau enggak Aska, sesuai dengan zamannya masing-masing. Kalau pasca Aska enggak mau dakwah, Islamnya hilang. Banyak yang lahir atau banyak yang mati? Banyak yang lahir. Penduduk bumi ini dulu Abewasi 200, bukan bumi ya, Indonesia. Kalau bumi itu sekitar mungkin 6 miliar atau 7 miliar. Yang Islam itu cuma sepertiga Abewasi. Jangan antum kira banyak. Paling 2 miliar. Kita ini kalau secara jumlah, orang kafir beranak pinak banyak, orang Islam sedikit anaknya, udah pasti kalah. Kita ini ngomongin Indonesia terus, nggak membaca dunia. Dunia kita ini cuma sepertiga, 2/3-nya orang kafir dengan segala agamanya, mungkin ratusan agama ya, dengan kepercayaannya. Tetapi kalau pemerangi Islam, mereka itu disebutkan kekufuran itu milatu wahidah, satu agama dia. Hakikatnya itu kalau menyerang Islam, dia bisa bersatu. Cilakanya orang Islam yang tidak pernah bisa bersatu, bahkan perang antar orang Islam. Kalau di Indonesia itu dulu kan 200, dalam lagunya berapa? 250 juta penduduk Indonesia. Sekarang hampir 270 Abewasi. Coba cek di Google. Berarti sudah nambah berapa? Sekitar 10 tahun ini nambah berapa? 20 juta. Artinya kalau setahun nambah sejuta, berapa? Nambah 20, setahun nambah 2 juta. Setahun nambah 2 juta. Tetap banyak yang lahir daripada yang mati. Pertanyaannya, berapa produksi dai-nya? Nah kan gitu. Ustadznya nambah berapa? Ustadz Solihin aja belum jadi ini, belum berani khotbah Jumat ini, ya kan? Baru mondok 4 bulan. Itu aja udah badan kurus, mikirin hafalan belum selesai. Abi Adi aja belum berani, ya kan? Berani nggak Abi Adi isi pengajian? Itu PR, ya, berat. Paham sekarang ya santri ya? Berarti kita itu tugasnya berat ya. Nggak ada orang gitu ya. Itu coba masjid itu apakah semua jamaahnya penuh? Belum tentu. Paling 1-2 masjid isinya nggak pernah penuh sopnya kan? Berarti apa? Masalah ya, umat Islam kemana gitu. Yang nggak bisa ngaji Adi ada berapa diteliti? Itu dari 270 juta itu yang nggak bisa ngaji 55%.
Itu sudah diteliti sama Republika. Berarti apa? Banyak sekali umat Islam yang ya jahil terhadap agamanya. Itu masalah lagi. Sehingga apa? Data-data itu menunjukkan pentingnya mengkader dai untuk melanjutkan estafet dakwah. Sebab kalau tidak ada ya tutup agama ini, ya Islam ini akan tutup. Kemudian yang ketiga, hujahnya adalah kenapa kita harus berdakwah. Pada saat itu perhatikan, kita harus berdakwah karena apa? Karena ada ancaman loh, ya ngeri ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minnal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Surah Al-Baqarah 129. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa bukti-bukti keterangan dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia di dalam kitab, mereka itu dilaknat. Yang ketiga, hati-hati Nabi, mulai kalau kita tidak berdakwah kita bisa dilaknat. Apalagi kita menyembunyikan ilmu. Hati-hati ya Nabi. Al-Baqarah 159. Jadi setelah punya ilmu, kok kamu berdakwah itu bisa dilaknat. Ya, kalau begitu misalnya nggak usah belajar aja, ruwet amat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa